Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Materi yang kita bahas adalah haki atau hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Ya, di sini kita bahas tentang konsep haki apa sih? Jadi ada hak, ada kekayaan, ada kekayaan intelektual. Pada dasar hak adalah kekuasaan membuat sesuatu, undang-undang berdasarkan undang-undang, kewenangan. Jadi di sini hak ada sebuah wujud penghargaan atas pengakuan atau hak milik atas prestasi. Ya bisa karya ataupun kreativitas manusia atau sekelompok manusia atau satu badan yang dilindungi oleh negara. Nah, ini dilindungi oleh negara ya. Dalam bentuk benda yang tak berwujud yang patut dilindungi oleh pemiliknya sebagai inovasi yang dibuat sendiri. Jadi tujuannya diadakan haki ya adalah untuk menimbulkan dorongan untuk berkarya, nih kekayaan ya berkarya, jadi berinovasi ya, membuat sendiri. Dan pada dasarnya tujuan dari haki adalah menimbulkan dorongan untuk berkarya, menimbulkan motivasi bagi penikmat karya tersebut, untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan juga suatu kembangkan tersendiri bagi pemilik karya tersebut. Nah, kekayaan intelektual itu bisa timbul ya berdasarkan karya teknologi, seni, pengetahuan dan segala lain. Nah, tadi kekayaan adalah ciri menjadi milik seseorang. Ya, di sini hot trade. Jadi kekayaan intelektual bisa kamu lihat ini dihasilkan atas kemampuan intelektual. Ini hasil kekayaan dari kemampuan atau bakat dihasilkan oleh kemampuan intelektual. Nah, dari kemampuan intelektual itu menghasilkan pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya. Yang pasti untuk memperoleh produk baru dengan landasan atau jenis. Ya, jadi prinsip dari hak haki yang pasti ada hubungan dengan prinsip ekonomi, yaitu mendatangkan manfaat atau keuntungan pendapatan bagi si pemilik karya. Nah, di sini ada prinsip keadilan, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dibuat oleh si pemilik. Dari sosial juga ya, itu memberikan keuntungan perlindungan ke dalam masyarakat luas menikmati karya tersebut. Dari faktor budaya atau prinsip budaya itu dapat memperbanyak kebudayaan dan juga berpikir positif dalam menyebarkan karya tersebut. Ya, di sini dasar dari haki dari berdasarkan karya intelektual tadi, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain seni, karya tulis atau penerapan tarif. Itu hasil pemikiran ya berdasarkan konsep dari seseorang nanti dituangkan dalam sebuah karya ya. Nah, karya itu kan nanti mengandung nilai ekonomis. Tadi sudah kita bahas ya, karena dianggap suatu aset komersial, artinya bisa dianggap bermanfaat dari segi masyarakat, ekonomis ya, atau budaya atau sosial. Ya. Kita ulang lagi tadi hak haki ya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan atau menguatkan suatu karya intelektual. Jadi artinya agar menimbulkan, jadi tujuannya pada dasarnya menimbulkan dorongan untuk berkarya atau membentuk motivasi ya. Jadi pada dasarnya tadi wujud penghargaan atau pengakuan atau milik atau prestasi oleh negara berdasarkan pada hukum yang telah dibuat. Dari sini kamu punya hak. Jadi kalau ada orang lain yang menggunakan atau menggunakan hak paten yang sama dengan kamu, maka bisa dilakukan ke jalur hukum. Jadi hak kepemilikan. Oke, jadi bentuk-bentuk karya di sini haki bisa penemuan, desain produk, literatur, bisa software atau merek atau apa usaha ya, juga informasi rahasia, desain letak, informasi komputer atau jenis tanaman baru dalam itu salah satu bentuk dari ya. Bisa juga ini klasifikasi haki. Jadi biasanya ada dua. Jadi hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta, hak moral. Jadi hak cipta adalah hak khusus yang diterima atau penciptaan suatu oleh penciptanya. Jadi hak ini dapat
hak untuk dikembang banyak, mengumumkan, memperhatikan, memperbaiki, memberi izin pemakaian suatu cipta. Ya, hak cipta. Nah, hak cipta sendiri terdiri dari hak moral, hak ekonomi, hak kekayaan industri. Ya, tadi kita bahas, jadi ada hak cipta dan hak industri, yaitu hak kekayaan industri. Jadi hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang. Nah, jadi tadi sudah kita bahas, jadi ada dua, jadi hak cipta dagang dan hak cipta dagang ya. Tadi dagang dan hak cipta dan hak industri, ya, hak kekayaan industri. Kemudian tujuan penerapan hak tadi antisipasi kemungkinan pelanggaran hak milik pihak lain, artinya ada orang atau mengakui bahwa ini buatan, jadi kamu patenkan atau konsep kamu itu diakui oleh orang lain ya. Bisa juga meningkatkan kompetensi bangsa pasar sosial, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi selanjutnya. Ya. Sebagai peraturan undang-undang di Indonesia, nanti bisa kemudian ada 11, ya kemudian Undang-Undang 29 2000 tentang pelindungan tanaman. Lihat berikutnya hak undang-undang haki bagi undang-undang haki ya bagi Indonesia, bisa kamu lihat di sini awareness tentang copyright masih rendah sekali. Jadi kenapa undang-undang masih diperlukan? Ya tadi karena masih banyak pelanggaran, biasanya hak cipta. Ya. Di sini Indonesia punya undang-undang haki yang isinya memberi kendali penuh industri IT. Ya, ini biasanya palsuan pembajakan software. Kenapa sih undang-undang perlu di Indonesia? Ya, tadi berdasarkan kritikan yang sering muncul, ada pendapat konsep cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat. Ini selalu berkaya beberapa pihak dengan menggunakan aktivitasnya. Jadi banyak permasalahan di sini saya lihat. Artinya ada juga konsep ya hak cipta harus diperbaiki sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi. Jadi banyak juga hak yang perlu diperbaharui karena sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang ini ya. Ya, berikutnya keberhasilan proyek software ini contohnya yang sering muncul, yaitu keberhasilan proyek software misalnya Indo, Mozilla Firefox, juga ciptaan bermutu seringkali ada sifat monopoli ya karena berdasarkan hak cipta. Ya, ada juga produk hak cipta yang memperkuat persyaratan lisensi. Ya, tadi memastikan kebebasan ciptaan tidak menerapkan hak eksklusif seperti lisensi, software live atau lisensi software lain. Lagi kita ulangi lagi sedikit, jadi hak kekayaan intelektual masih jarang diketahui dalam dan diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia yang artinya masih jarang. Jadi artinya beda dengan negara lain yang tingkat kesadarannya itu sudah tinggi tentang hak paten ya. Di Indonesia tingkat kesadaran masih rendah. Jadi pada dasarnya jadi hak intelektual adalah terjemahan dari intellectual property right atau IPR tadi, terus bagaimana diatur Undang-Undang 7 tahun 94 tentang pengesahan WTO Agreement World Trade Organization ya, atau pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, itu hak asasi manusia ya. Dengan kacamata bisnis, hal ini bisa sangat penting untuk kalangan bisnis, artinya aktivitas bisnis yang bersifat komersial dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan ini nanti bisa terganggu jika perusahaan itu tidak memperhatikan dan melindungi hak karya intelektual mereka. Jadi sebagai pengusaha di sini biasanya masyarakat atau pasti menyadari bahwa merek adalah identitas suatu bisnis ya. Oke, atau merek ada satu tanda pengenal perusahaan bagi masyarakat. Artinya merek bisa ditiru oleh pihak lain atau digunakan untuk keuntungan lain. Ya, itu salah satu. Ya, salah satu keuntungannya tadi melindungi ya aktivitas atau hak kamu dalam menciptakan. Oke, itu aja pertemuan ke-7 ya tentang ya. Selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.